Oke, baik. Di video yang pertama, tentang cara membuat rumusan masalah penelitian yang sistematis. Di video pertama ini, dia berfokus menjelaskan tentang perumusan masalah, seperti pengertian dari rumusan masalah. Rumusan masalah sendiri adalah pertanyaan to the point tentang masalah yang diakhiri dengan pernyataan penelitian dan menjelaskan apa itu pertanyaan penelitian. Kalimat yang disusun berdasarkan adanya masalah penelitian. Baik, selanjutnya di video yang pertama ini juga menjelaskan tentang inti masalah dan sebuah pertanyaan yang akan dijawab, dan juga menjelaskan di dalam skripsi ada subbab rumusan masalah. Dan di dalam rumusan masalah ada pertanyaan dari latar belakang. Misalkan B. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang. Selanjutnya juga ada tentang bagaimana cara membuat rumusan masalah, yaitu ada dua. Yang pertama, jelaskan inti masalah dalam 2-3 kalimat. Dan yang kedua, munculkan sebuah pertanyaan. Caranya, mulailah dengan kata, penelitian ini menjawab sebuah pertanyaan. Yang kedua, masalah ini memicu sebuah pertanyaan yang penting untuk dijawab, yakni menggunakan bagaimana. Video kedua ini juga menjelaskan tentang rumusan masalah, tetapi mencakup pertanyaan penelitian dan literatur. Di video kali ini, rumusan masalah berfokus pada yang pertama, mengidentifikasi bidang masalah, dan yang kedua, menentukan masalah penelitian dengan preliminary research atau penelitian awal, dan yang terakhir, merumuskan pertanyaan penelitian dengan tepat. Literatur juga berfokus pada memahami pentingnya tinjauan pustaka dan penulisan daftar pustaka yang tepat. Berikut ada 3 tahapan membuat rumusan masalah. Yang pertama, kita masuk ke identifikasi bidang masalah terlebih dahulu. Yang kedua, penelitian awal atau preliminary research. Dan yang terakhir, kita definisikan masalah. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan identifikasi di bidang masalah. Masalah di sini diartikan situasi yang memiliki celah atau gap antara keadaan aktual dan keadaan ideal yang diharapkan. Contoh, 1. Delay yang lama dan berulang membuat penumpang pesawat terbang menjadi stres. Hal ini akan berpengaruh pada perubahan perilaku, kalimat negatif, dan komplain pelanggan. Baik, kita lanjut ke contoh yang kedua dari identifikasi di bidang masalah. Yang kedua, turnover karyawan ternyata lebih tinggi dari yang diperkirakan perusahaan. Dan contoh yang terakhir yaitu sistem informasi yang baru diinstal tidak digunakan oleh karyawan. Jadi, setiap kita mengidentifikasi masalah, kita harus mengerucutkan menjadi researchable topics atau topik yang cocok untuk diteliti. Baik, selanjutnya kita masuk ke tahapan yang kedua yaitu preliminary research. Adapun tujuan dari preliminary research adalah untuk mengetahui yang pertama apa masalahnya, yang kedua mengapa masalah itu ada, yang ketiga apakah masalah itu penting, dan yang terakhir apa manfaat jika masalah tersebut diselesaikan. Preliminary research juga memiliki sifat data yang dikumpulkan. Ada 3. Yang pertama, mengetahui latar belakang yang terjadi masalahnya. Yang kedua, memformulasikan masalah yang sebenarnya. Dan yang terakhir, mengetahui jenis informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Tambahan informasi dari preliminary research. Yang pertama, jumlah karyawan yang mengundurkan diri. Yang kedua, pendelegasian tugas ke karyawan. Yang ketiga, sistem reward dan punishment. Ada 2 jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya langsung. Yang kedua, data sekunder adalah data yang dapat dikumpulkan oleh para peneliti dengan mudah. Baik, masih di preliminary research. Di sini ada jenis-jenis data. Yaitu saya akan menjelaskan contoh dari data primer. Yang pertama, contohnya laporan keuangan yang tidak dipublikasikan.
2. Questionnaire. Ketiga, wawancara. Selanjutnya ada contoh dari data sekunder. Yang pertama, laporan keuangan yang dipublikasikan. Yang kedua, literatur yang dipublikasikan. Baik, dan yang terakhir yaitu ada survei literatur. Survei literatur berfokus pada yang pertama, memahami masalah dengan lebih baik. Yang kedua, variabel penting tidak terlewatkan. Yang ketiga, rumusan masalah dapat dibuat dengan tepat dan jelas. Yang keempat, memperoleh gagasan yang lebih jelas. Yang kelima, mengetahui apakah penelitian yang akan kita lakukan dapat diuji dan dapat ditiru. Kick yeah, kick you, check our cock.